Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kita. Kita hari ini akan mempelajari tentang materi kelas 12 dengan judul turunan senyawa karbon ya. Tapi untuk kali ini kita hanya membahas tentang alkohol atau alkanol. Oke, sebelum masuk ke bagian inti, ini ada beberapa jenis bagian yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui di bab ini. Ada jenisnya apa saja, gugus fungsinya seperti apa, isomernya gimana, sifat kegunaan, lalu tata nama, dan reaksi uji untuk membedakan senyawa satu dengan senyawa yang lainnya. Kelas 11 semester 1 pernah dipelajari tentang alkana, alkena, alkuna. Nah, halo Alkana, kita akan kembali lagi mempelajari tentang subbab itu. Lalu kita akan masuk ke alkano. Selanjutnya ada alkoksi alkana, lalu ada aldehid atau alkana, alkanon, asam alkanoat, dan yang terakhir adalah alkil alkanoat. Oke, sebelumnya dia alkana, alkena, alkuna itu perbedaannya dilihat dari rantai ikatannya, ikatan tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga. Nah, untuk kali ini, sebelum kita masuk ke turunan senyawa karbon hidrokarbon yang alkana, alkena, alkuna, kita akan masuk ke haloalkana. Haloalkana itu dilihat dari halogen. Di sana ada kata-kata halo, menunjukkan bahwa di sini ada campur tangan dari gugus halogen atau golongan halogen, yaitu golongan 7A. Siapa aja golongan 7A? F, fluor, Cl atau klor, Br atau brom, dan I atau iodo. Nah, di sini gugus fungsinya kita lambangkan sebagai X untuk halogennya. Ketika muncul I, berarti ada iodo di sana. C-nya 2 otomatis tanah. Karena C2 itu add di sini. Nah, C-nya di sini ada 4, lalu ada Cl, kloro. Kalau 4 itu but, ditambah ana, butana. Karena kita masih ngomongin tentang alkana. BR-nya ada 2 di nomor 1 dan nomor 2. Berarti 1,2 di bromo tanah. Karena C-nya ada 2. Cl-nya 3 berarti kita menggunakan trikloro. Cl-nya 4 berarti kita menggunakan tetrakloro. Seperti itu. C1 sampai C10 kembali diingatkan di sini ada C1-nya siapa sampai ke C10. Oke, untuk kasih contoh di sini kita punya dua senyawa. Untuk senyawa yang pertama, kita cari dulu penamaannya, berarti kita cari dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang di sini, kalau kita ambil lurus, hanya mendapatkan 5 atom karbon. Tapi kalau kita belok ke bawah, berarti di sini kita akan mendapatkan atom karbon sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk penomoran kita menggunakan dua, apa ya, dua prioritas. Pertama, ketika ada gugus fungsi, kita lihat gugus fungsinya. Yang kedua, baru kita melihat dari cabangnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini masih ke dalam alkana, berarti di sini hanyalah cabang. Jadi kita lihat cabangnya. Atas dengan yang bawah, yang paling dekat dengan cabang itu adalah yang atas. Kenapa? Kalau yang atas, si F cabang yang pertama, ini ketemunya nomor 2. Tapi kalau dari bawah, cabangnya ketemu nomor 3. Di sini ada C-nya 2, yang mendapatkan nomor itu adalah unsur C-nya. Berarti C-nya harus mendapatkan nomor karena C-nya ada 2, nomornya pun ada 2. Jadi kita kasih nomor ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 atom karbon. 6 tadi adalah hex karena belakangnya ana heksana. Nah, di sini ada cabang F sebagai fluor, lalu Br sebagai brom, CH3 karena C-nya 1 itu met. Kalau cabang diakhiri dengan il, jadi metil. Nah, ada fluor, brom, dan metil. Berdasarkan abjad, berarti kita mendahulukan B dulu. Berarti di sini ada brom. Brom ada di nomor 4. Berarti kita tuliskan namanya 4 bromo. Lalu ada F, fluor, berarti fluoro. 3 fluoro. Lalu metil sebagai M di sini ada di nomor, oh ya, fluoro ada 2. Di nomor 2 dan nomor 3. Berarti 2,3
di fluoro, lalu metilnya di nomor 3 dan 4. Berarti 3,4 di metil heksana. Karena rantai karbon terpanjangnya tadi ada 6. Selanjutnya untuk yang kedua. Di sini ada halogennya I. Nah, kalau kita akan ambil rantai terpanjang, kita dapatnya seperti ini. Rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai karbon terpanjangnya. Di sini cabangnya ada metil dan iodo. Metilnya tapi di sini ada 3. Nah, untuk penomoran kita ambil dari bawah ya, karena dekat dengan cabang yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita ada iodo cabangnya dan metil. Yang duluan siapa? Iya, karena dia abjadnya duluan. Berarti iodonya di nomor 3, kita bisa tuliskan 3 iodo. Metil di nomor 2, 4, dan 5. Berarti 2,4,5 trimetil. 7 itu heptana. Selanjutnya adalah materi dari alkanol atau alkohol. Nah, alkohol ini memiliki gugus fungsi OH. Ini gugus fungsinya OH. Nah, untuk penamaan sama dengan haloalkana yang tadi, kita langsung masuk ke contohnya saja. Oh iya, sebelum masuk ke tata nama, kita harus tahu dulu beberapa jenis alkohol. Jenis alkohol itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer ketika Ca yang mengikat alkohol, ini C yang mengikat alkohol, mengikat satu atom C lainnya. Karena cuma ada satu, maka alkohol ini disebut dengan alkohol primer. Ketika alkohol mengikat dua atom C, maka ini disebut dengan alkohol sekunder. Sedangkan alkohol yang mengikat 3 atom C, maka ini disebut dengan alkohol tersier. Oke, untuk tata nama sama ya. Jadi kalau misalnya kita ambil rantai terpanjang, ini rantai terpanjangnya ada 5. Nah, tadi untuk penomoran kita melihat prioritas yang pertama adalah gugus fungsinya, lalu yang kedua baru cabangnya. Karena di sini kita punya gugus fungsi OH, kita lihat OH-nya. Karena OH ada di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, maka penomoran pun dari sebelah kanan, karena paling dekat dengan OH. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2, karena OH-nya ada di nomor 2, jadi 2 pentanol, bukan 4 pentanol. Karena kalau kita dari sini dapatnya nomor 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kenapa pentanol? Karena di sini rantai karbonnya ada 5. 5 itu pen. Ditambahin akhiran alkanol berarti menjadi pentanol. Oke, selanjutnya, kalau misalnya strukturnya seperti ini, sebentar. Oke, strukturnya seperti ini, berarti kita ambil rantai terpanjangnya, berarti ke atas ya, karena di sini ada 3, berarti paling panjangnya ke atas. Nah, karena OH-nya di sini, kalau kita ambil dari atas, OH dapat nomor 4. C-nya ada 3, berarti 1, 2, 3, 4. Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama nomor 4 ternyata OH-nya. Jadi kita ambil dari yang cabangnya. Cabangnya yang dekatnya dari atas apa dari bawah? Karena di sini ada cabangnya di sini sama di sini, berarti yang paling dekat yang di sini ya, yang metil. Berarti dari bawah atau dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, untuk sama cabangnya dulu yang disebutkan di sini ada cabang metil dan etil. M dengan E lebih dahulu. Berarti kita menuliskannya 4 etil, lalu 3 metil, etilnya di nomor 4, metilnya di nomor 3. Lalu OH-nya ada di nomor 4, berarti 4. Kalau rantai karbonnya 7, berarti dia heptanol. Seperti itu. Nah, kalau penamaan untuk alkohol, kita akan mengenal yang disebut dengan nama trivial atau nama dagang. Nama dagang dari alkohol itu diakhiri dengan alkohol, dengan awalnya itu adalah alkilnya sesuai dengan jumlah C.
Karena C-nya di sini 3 berarti dia propil. N itu artinya berarti propananya lurus. Atau C3-nya, C yang ada 3-nya ini bentuknya lurus. Tapi kalau misalnya belok, atau kita mengenal sebagai alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder itu dengan 3 atom karbon itu disebut dengan isopropil alkohol. Kalau misalnya ada 4 alkohol sekunder, tapi ada 4 disebut dengan sekunder butil. Kalau misalnya 4 juga tapi berbentuknya belok tidak lurus, maka itu disebut dengan isobutil. Kalau misalnya OH-nya dalam bentuk OH tersier, maka di sini disebutnya dengan tersier butil. Tetap ya di sini ada 4, makanya pakainya butil. Tersier butil, seperti itu. Vinil, karena ini namanya vinil, lalu ini dilihat dari sini juga. Nah, kalau misalnya kita melihat strukturnya seperti ini, tidak ada garisnya, kita bisa gambarkan. Nah, seperti ini jadinya. CH3 di sini pindah ke sini. CH2 dua kali ini, CH2 dua kali ditulis. Lalu CH ini ke sini. Lalu ada OH, kita boleh tahu di atas atau tahu di bawah. Lalu ada CH3 di sampingnya. Nah, untuk penamannya sama. Ini kita ambil lurus. Lantainya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena dekat dengan OH-nya di sebelah kanan ya. Berarti namanya 2 pentanol.